Coba kita pikirin bareng-bareng. Apa sih yang bikin sebuah pertunjukan teater itu bisa bagus banget sampai bikin kita terpukau? Sementara yang lain rasanya biasa aja ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas elemen-elemen paling dasar yang menghidupkan panggung. Mulai dari skill inti seorang aktor sampai kerja sama tim di baliknya. Pernah nggak sih Anda nonton sebuah pementasan, terus bener-bener kayak kesedot masuk ke dalam ceritanya? Ikut ngerasain emosi tokoh-tokohnya, sampai lupa kalau kita ini cuma penonton. Pertanyaannya, apa sih sihirnya? Apa yang bikin semua itu terasa begitu nyata dan hidup? Jawabannya ternyata ada di satu titik pusat, sang aktor. Merekalah jantung dari sebuah pertunjukan. Merekalah yang memompa kehidupan ke dalam naskah, mengubah kata-kata di kertas jadi sebuah pengalaman yang bisa kita rasakan. Tapi, gimana cara mereka melakukannya? Perjalanan seorang aktor itu selalu dimulai dari fondasi yang kokoh. Ini bukan sekedar soal hafal dialog loh ya, tapi lebih ke soal menemukan keseimbangan yang pas banget di atas panggung, di mana setiap gerakan dan ucapan itu harus terasa jujur dan meyakinkan. Jadi acting itu sebetulnya apa? Gampangnya gini, acting adalah proses perwujudan peran. Artinya, seorang aktor harus bisa menjadi karakter itu, bukan cuma dari luarnya aja, dari fisiknya, tapi juga dari dalam, dari kondisi psikis dan kejiwaannya. Akting yang bagus itu seni keseimbangan. Ada dua jebakan utama yang harus banget dihindari. Di satu sisi ada yang namanya overacting. Ini akting yang terlalu lebay, berlebihan, sampai kelihatan palsu. Nah, di sisi lain ada underacting. Yang ini kebalikannya, aktingnya datar, kurang greget, dan terasa kosong. Aktor yang hebat itu bisa berjalan persis di tengah-tengah keduanya. Terus gimana caranya biar bisa pas di tengah-tengah? Kuncinya cuma satu, disiplin. Ada 3 pilar latihan dasar yang jadi fondasi wajib bagi setiap aktor buat membangun penampilannya. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar pertama, olah tubuh. Jadi sebelum seorang aktor ngomong sepatah kata pun, tubuhnya itu udah bicara duluan. Tubuh adalah kanvas mereka, alat ekspresi paling utama yang harus disiapkan dengan sangat matang. Coba deh bayangin, olah tubuh itu kayak pemanasan buat atlet. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan instrumen utama mereka, yaitu tubuhnya sendiri. Dengan fisik yang lentur dan siap, mereka bisa bergerak bebas, nggak kaku, dan membuat setiap gestur jadi punya makna. Latihannya tuh macam-macam, mulai dari pemanasan dari kepala sampai kaki, latihan kekuatan biar nggak gampang capek di bawah sorot lampu, sampai mengasah koordinasi gerak. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap gerakan, sekecil apapun itu, kelihatan disengaja, terkontrol, dan pastinya mendukung cerita. Oke, dari tubuh kita lanjut ke pilar kedua, olah vokal. Kalau tadi tubuh itu kanvas, nah suara ini kuasnya. Tanpa vokal yang terlatih, dialog sekeren apapun di naskah nggak bakal sampai ke hati penonton. Tujuan utamanya bisa kita bagi jadi 3. Pertama, dialognya harus jelas. Penonton harus bisa dengar setiap kata. Kedua, jiwa kalimatnya harus terasa. Penonton harus bisa merasakan emosi di balik kata-kata itu. Dan yang ketiga, tempo dan iramanya harus pas, biar dialognya ngalir alami. Buat menguasai vokal, ada serangkaian teknik yang dilatih, mulai dari pernapasan diafragma, yaitu napas dari perut, biar suaranya kuat dan stabil, terus ada artikulasi biar tiap kata kedengaran jernih, intonasi buat mainin emosi, sampai latihan fisik kayak senam lidah. Ini semua ibarat perkakasnya seorang aktor. Dan ini dia pilar terakhir, yang mungkin paling dalam dan paling personal, olah rasa. Disinilah seorang aktor benar-benar menggali ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan dan menghidupkan dunia batin si karakter. Jadi, intinya di sini adalah melatih dunia internal. Aktor belajar untuk fokus sepenuhnya, menggunakan imajinasi untuk membangun dunia si karakter, dan yang paling penting, mengakses ingatan emosi. Maksudnya, memanggil kembali perasaan yang pernah dialami untuk disalurkan ke dalam peran yang dimainkan. Latihannya itu meliputi mengasah kepekaan panca indera, misalnya benar-benar merasakan tekstur sebuah benda, lalu melatih imajinasi, mengakses memori emosional, dan akhirnya bisa menyelaraskan apa yang dirasakan di dalam dengan apa yang terlihat di luar melalui ekspresi wajah dan gerak tubuh. Oke, setelah kita paham soal fondasi seorang aktor, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. Seorang aktor itu nggak bekerja sendirian. Mereka adalah bagian dari sebuah ekosistem kreatif yang kompleks yang semuanya itu dimulai dari selembar naskah.
Yap, semuanya berawal dari sini. Proses penulisan naskah itu sistematis banget. Dimulai dari nentuin tema atau ide besarnya. Terus, dirangkai jadi alur cerita. Setelah itu, dipecah-pecah jadi adegan. Dan terakhir, baru deh diisi dengan dialog-dialog yang nantinya akan jadi nyawa pertunjukan. Nah, buat mengubah naskah jadi pertunjukan, butuh kerjasama banyak orang. Gampangnya ada 2 tim utama yang kerja bareng. Tim produksi yang ngurusin bagian manajerial kayak dana dan promosi, dan tim artistik yang dipimpin sutradara yang ngurusin sisi kreatifnya. Nah, disinilah di jantungnya tim artistik, sang aktor berada. Jadi, pada intinya, ini yang perlu kita ingat. Sebuah pertunjukan teater yang hebat itu lahir dari 2 kekuatan. Disiplin individu seorang aktor dalam menguasai tubuh, vokal, dan rasanya, ditambah sinergi dan kolaborasi yang solid dari seluruh tim yang bekerja di belakang panggung. Keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Dan sebagai penutup, saya punya pertanyaan untuk Anda. Sekarang setelah Anda tahu fondasi dasarnya, dari latihan aktor sampai kerja Kim, coba deh bayangin, kalau Anda dikasih sebuah panggung kosong kira-kira cerita apa yang paling ingin Anda hidupkan dan sampaikan kepada dunia.